berarti siapa satunya? Bu Hikmah, Ibu. Bu Hikmah. Bu Hikmah sebagai host bergantian. Nah, ya, ini belum nih, Bu Hikmah belum sampai sepertinya. Sedang sholat Bu katanya. Oh, sholat dulu, baik. Ya, ya, sholat dulu. Nanti gantian ya, makasih ya. Ini sudah berdua. Nah, yang di sini ya, ini adalah yang di main room ya. Di main room itu adalah Bu Mafa sama Bu Juli. Iya, baik. Silakan ya. Nah, Ibu di mute dulu ya suaranya biar nggak masuk. Oke, namanya Bu Juli sebagai coach, Bu Mafa sebagai coach. Ya, bergantian ya sayang ya. Oke, kalau nanti sholat bergantian juga ya sayang ya. Ibu tutup dulu mikrofonnya biar tidak mantul ke lain. Assalamualaikum warahmatullah. Cek. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah beres salatnya. Bismillah. Ya, ada apa? Belum ini. Saya belum sholat ini. Iya. Gimana? Ayo Bu, Bu Hikmah, saya jadi coach dulu nih. Monggo. Mm-mm. Saya mau. Iya, kita buka dulu Bu. Coach dulu berarti Ibu ya? Iya. Berarti kita bergantian, Bu Iya. Sri. Iya, saya coach dulu. Nanti apa Ibu dulu? Mau coach dulu Ibu dulu? Ibu dulu deh. Ya. Ibu coach dulu, saya coach dulu. Oke? Ya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai Bu Hikmah. Ibu dulu kan? Iya, saya dulu ya. Ya, siap. tujuannya ya. Ya. Saya baca tujuannya ya. Assalamualaikum Ibu Hikmah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Ibu Sri. Ya, gimana sekarang kita mau ngomongin apa nih?
Apa ya, mungkin saya kepengen ngobrol tentang keterlibatan siswa yang ada di sekolah saya mungkin, Bu. Ya. Oke, lalu kira-kira Ibu Hikmah fokus tujuan dari hari ini apa nih? Di Tujuan dari unek-unek coaching saya hari ini. nih yang saya kepengen obrolin itu, terkait membuang sampah, di tempatnya karena siswa saya, sepertinya belum terbiasa, Bu. Belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya mungkin gitu ya? Betul, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya, apa yang Ibu Hikmah rasakan dan hadapi saat ini? Seperti yang tadi Ibu bilang. Sebenarnya ada unek-unek yang membuat saya kurang semangat, Bu, dalam bulan-bulan ini kalau mengajar. Mm-mm. Saya ini ada keluhan sedikit, bermula dari awal tahun ajaran baru yang, kami ya, sebenarnya bukan saya sendiri, kami perhatikan untuk pembiasaan sampah di peserta didik kita ini sudah mulai menurun dari tahun-tahun yang kemarin. Iya. Membuang sampah tidak pada tempatnya, contohnya dilatih gitu ya? Iya, saya itu biasanya itu, saya perhatikan anak-anak itu membuang sampah itu kadang di laci meja, di laci meja kelas, seperti itu, Bu. Jadi pembiasaan ini kayaknya kurang, dalam pembiasaan sekolah gitu, belum disiplin anak-anaknya. Iya, sama sih Ibu. Di sekolah saya juga seperti itu. Oke Bu, lalu menurut Ibu Hikmah mengapa sih ya hal ini sering terjadi baik di sekolah saya maupun di sekolah Ibu nih? Kita fokus ke sekolah Ibu nih ya. Iya. Kira-kira mengapa ya? Jadi menurut saya, siswa di sekolah saya itu seperti males membuang sampah pada tempatnya. Padahal kami pihak sekolah sudah menyiapkan, tempat sampah yang sudah kami beda-bedakan. Ya, di situ ada tempat sampah yang berwarna hijau, sampah organik, tempat sampah yang berwarna kuning itu anorganik, dan B3 itu tong sampah berwarna merah, gitu. Iya. Seperti itu. Apa masih ada hal yang lain Bu yang membuat Ibu Hikmah merasa anak-anak malas untuk membuang sampah? Ada, Bu. Ya, di sini, seperti ini loh, Bu, anak-anak, terbiasa kayaknya ini membuang sampah di box motor, tempat parkiran guru-guru, Masya Allah. titipkan, seperti itu. Banyak banyak ditemukan Ini nggak sopan sisa banget ya. iya, banyak ditemukan sisa mie goreng, terus tempat es gitu, bungkus plastik es dia masukin ke box motor. Ini yang bikin kita jadi kayak greget untuk memberikan pergerakan mungkin. Iya iya, betul. Jadi seharusnya yang buat buang malah nggak mereka buat tempat buang, yang nggak buat tempat malah mereka buang di situ gitu ya. Iya, betul, Bu. Sejauh ini solusi apa saja Bu yang kira-kira sudah Ibu Hikmah pikirkan yang udah terbesit? Ya, rencana di benak saya khususnya itu, solusi yang akan mengatasi permasalahan siswa saya itu, rencana saya akan putarkan video tentang bahaya sampah, sehingga mereka sadar bahwa tindakan yang dilakukan ternyata sangat membahayakan. Selain membahayakan, ternyata tidak baik juga untuk kesehatan, karena kan, jadi kotornya di mana-mana. Terus karena dengan membuang sampah bisa membahayakan kebersihan dan kesehatan orang lain. Dan mereka itu belum sadar sepertinya kalau bahaya sampah ini bisa melebar ke yang lain.
seperti itu, Bu. Iya ya. Ya itu sudah bagus sih Bu, kalau menurut saya ya. Sudah bagus, jadi jalan halusnya dulu memakai video dulu ya. Jadi semua kelas harus kompak ya Bu ya? Iya iya Heeh, iya. iya, Nah, dengan tampilan video visual itu kan, sehingga ada gambar secara konkret yang membuat anak itu lebih sadar, ya kan? hmm, Bahaya sampah untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. betul, Bu. Mhm. Menurut Ibu ada hal lain yang bisa Ibu lakukan selain memutarkan video agar rencana Ibu bisa terwujud? Iya, ada, Bu. Kejadian ini kan di lingkungan sekolah. Mhm, Rencana saya akan mengusulkan ke kepala sekolah untuk memberikan sosialisasi ke seluruh warga sekolah tentang membuang sampah pada tempatnya. Karena umumnya ini kepentingan untuk sekolah dan khususnya saya sebagai ketua Adiwiyata sangat miris, Bu. Penurunan pembiasaan mhm. ini, sangat drastis ya. Nah, Iya betul. makanya di sini ada penanganan sampah, agar sampah bisa jadi manfaat di lingkungan sekolah, seperti sampah organik yang akan dijadikan kompos untuk pupuk Mhm. tanaman yang ada di taman dan kebun sekolah. Itu, Bu, Iya betul. rencananya. Betul ya. Jadi dari sampah itu bisa dimanfaatkan untuk lingkungan sendiri lagi gitu ya. Iya, ya ini, baru rencana, Bu, nanti saya Mhm, akan, iya bagus. Iya bekerja bagus sih sama Bu. dengan Bagus banget ini yang penting antar antar stakeholder yang ada di sekolah ini kompak ya Bu. iya iya. Ada ide-ide yang bisa Ibu utarakan untuk menyelesaikan masalah ini nggak Bu? Eee Ide-idenya? Saya sudah, di benak saya sudah terpikirkan, ide saya yaitu ketika anak sudah memahami cara membuang sampah pada tempatnya, maka kami akan coba jadikan sampah organik atau pupuk tanaman yang ada di taman dan kebun sekolah, dan mendaur ulang sampah plastik menjadi seperti taplak meja dan baju jas hujan dari sampah plastik yang kita akan manfaatkan dari sampah anorganik yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu, ide-idenya. Iya, bagus banget sih Bu. Kemudian kalau menurut Ibu ini sudah apa yang perlu Ibu sampaikan untuk melaksanakan ide-ide Ibu tadi nih? Apa yang perlu Ibu siapkan untuk Mmm, melaksanakannya kira-kira apa aja nih Bu Hikmah? untuk persiapan praktek pembuatan kompos yaitu memilah sampah organik, pastikan ya di sampah organik atau di tong sampah berwarna hijau itu tidak ada plastik atau bahan anorganik lain yang tercampur. Dan untuk praktek membuat daur ulang sampah, harus memilah sampah plastik sesuai dengan jenis dan ukuran agar lebih mudah untuk membuat baju daur ulang dari plastik bekas, seperti itu Bu rencananya, ide-ide saya. Mhm, mhm, mhm. Lalu menurut Ibu apa tandanya ide-ide itu berjalan dengan baik? Kira-kira Eee tandanya apa nih Bu? Bismillah ya Bu, Mhm, insyaallah, terlaksana dengan baik, dengan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat mungkin, mhm. insyaallah kita akan, bergerak demi kebaikan dan, pembiasaan yang ada di sekolah kita. Seperti itu Bu. Mhm, mhm. Ya, kemudian eh, coach ini sorry. Kemudian setelah kegiatan coaching ini, langkah awal apa yang kira-kira yang mau Ibu lakukan? Langkah awalnya apa nih, Bu? Seperti saya bilang tadi, kebetulan saya ketua Adiwiyata di sekolah, maka saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya sendiri akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk rencana-rencana kegiatan yang sudah direncanakan agar tujuan kita memberikan kesadaran kepada peserta didik untuk bisa membuang sampah dan mengelola sampah
agar plastik menjadi cantik dan pupuk tanaman menjadi cuan, gitu Bu. Hmm. Nah, apakah kira-kira akan melibatkan orang lain dalam membantu mencapai tujuan Ibu ini? Tentunya saya akan, menghubungi dan meminta bantuan, dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Mhm. DLH ya. Ya, di situ, agar DLH bisa memberikan materi tambahan untuk peserta didik yang ada di sekolah saya. Karena jika materi hanya diberikan oleh saya atau gurunya, itu kayaknya biasa, Bu. Materinya seperti belajar-belajar pada umumnya, tapi jika ada tamu undangan atau khususnya pematerinya itu, Dinas Lingkungan Hidup, ya ini kan, apa ya, khusus narasumber tentang lingkungan hidup, Bu. Jadi mungkin akan, menarik perhatian, siswa-siswa di sekolah saya, seperti itu, Bu. Mhm, iya. Eee, Kalau saya tangkap dari atas sih sudah bagus sih, Bu, ya langkah-langkahnya, rencananya sudah tersusun. Mhm. Nah, kemudian apa komitmen personal Ibu terkadang terhadap rencana aksi ini? Kira-kira komitmen personalnya apa nih, Bu? Apa ya, harapan, kami atau saya, khususnya siswa, dan umumnya seluruh warga sekolah, yaitu, secara komitmennya secara konsisten. Konsisten dalam membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis, tong sampah yang sudah disediakan, yaitu organik, anorganik, dan B3, seperti itu. Mhm, ya. Menurut Ibu dari pembicaraan kita dari awal itu, kesimpulannya apa nih, Bu, yang bisa Ibu tarik Alhamdulillah, kalau ini? tanpa saya sadari, unek-unek saya, bisa tercurahkan dengan, sharing ya, sedikit sharing bersama Ibu Sriyanti ini, yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan atau apa sih ya, yang memancing saya me mempunyai ide-ide untuk perkembangan dan kedisiplinan siswa saya di sekolah gitu. Tanpa sadar ya, Bu, ya, Ibu sudah Mhm, membimbing saya menemukan solusi permasalahan saya. Ya, ini Bu, saya ucapkan terima kasih nih, Bu, atas bimbingannya secara tidak langsung, padahal ini latihan ya. ya. Nanti gantian saya, Bu Hikmah. Siap Berarti siap habis ini siap. gantian saya nih. Saya akan, mengorek ya permasalahan yang ada, keluh kesah yang ada di dirinya Ibu Sulianti. Iya, betul. Kan kita berbeda sekolah pasti berbeda itu ya, berbeda masalah Keluhan ya? keluhan. Iya, berbeda keluhan. Iya, betul. Gimana nih Bu Hikmah, soalnya di sekolahan saya juga permasalahannya sama ya, sampah juga. Oke, Bosnya sampah salah satu juga permasalahannya. ini, bergantian atau mau istirahat dulu, jeda dulu, mau sholat dulu? Istirahat dulu, saya kan belum sholat nih. Siap 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 siap, ya. Ya, Saya nggak akan, apa-apa ya. ya, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan jitu buat Ibu Sri, biar Bu Sri itu bisa Oh sharing iya, dengan boleh, boleh, saya. boleh. Oke. Boleh, boleh. Ya, Bu Hikmah ya. Saya tahu sholat dulu nih.
Oke, makasih Bu Hikmah. Ya, mulai ya. Nggak ada suaranya di kau, Say. Halo, Bu Hikmah. Bu Hikmah nggak kedengeran suaranya. Ya, Ya, sebentar saya lagi siapin pertanyaan buat Ibu nih. ini berarti saya yang jadi koci ya. Koci, ya koci. Oh, bukan mochi ya, koci. Mochi nggak apa-apa, mochi enak itu, kenyal. Mana tadi dah? Oke, sudah siap? Are you ready? Bentar, Say. Ya, bentar ya. Kita berapa menit sih? 1 jam. Masih lama kan? Santai. Udah siapin aja dulu yang mau dicurhatin. Saya akan tanya dengan pertanyaan. Durasinya masih lama, Bu Sri. Yuk, ini aku bikin kalimat dulu yuk. Ya, disiapin aja dulu. Saya udah siap nanya nih. Di koma siap sedia selalu. Karena Aku banyak
karena banyak permasalahan di sekolah saya. Aku Jadi sekarang nggak bisa gercep ini, Bu Hikmah. Ya Allah. jadi pas ditanyain, dipancing pertanyaan gitu langsung tek, wah gitu. Masya Allah ya. Bentar, mana ada? Ini berarti Bu Hikmah kosnya. Betul sekali. Ya, saya coachnya. Hmm, Bu Hikmah, saya angkat permasalahannya kedisiplinan anak kali ya. Monggo, monggo bebas, bebas Bu Sri. Yang penting unek-unek Bu Sri bisa tercurahkan kepada saya. Iya. Karena kan tugasnya coach ini kan Udah kayak instruktur aja nih. iya kan, coach itu kan menggali permasalahan-permasalahan yang ada di teman sejawat. Latihan jadi manajer dong kita. Iya, betul. Kita sampai jam berapa Bu Sri? Kita sampai 5:30. Oh, 5:30 ya? Bener ya? Ya. Aku siapkan dulu. Siapkan dulu. Aku temukan.
kedisiplinan, disiplinan siswa. Oh, Bu Hikmah, ini lebih di sekolah apa kelas ya? Sekolah kali ya? Ya, khususnya di kelas, umumnya di sekolah. Di situ banyak anak kecil ya, Bu Sri ya? Saya kalau nggak pakai kacamata itu pusing. Sama ya aku sekarang. Iya. Nggak Sama bisa sekarang kalau migren, baca saya kelihatan. migren saya. Is ready? Ready? Terutama sebenarnya kalau masalah disiplin gak siswa doang sih. Iya. Ya menyeluruh. Kan? Kayak OB guru juga masih banyak yang gak disiplin. Menyeluruh. Bu Sri? Ya. Kemungkinan nanti pertanyaannya hampir sama ya, karena kan kita memakai alur Tirta kan, jadi kita nggak boleh melenceng kemana-mana. Nanti saya tanyain, Bu Sri udah makan belum, kan nggak ada di alur Tirta. Makanya. Malam minggu mau kemana kan nggak nyambung. Nah, kan di rumah sakit berapa hari, terus ditemenin siapa aja, gitu kan. Sip. Mereka udah selesai loh, Bu. Ayolah.
Teman-teman ada yang udah selesai? Masa? Ya, Aku masih banyak nih tugas kelas ini. udah diungkapin langsung aja, nggak usah diketik. Ya, nanti kalau dikeluarin pasti lebih banyak. Kan ini saya pencurhatnya kan. Oh ya. Jadi keluhannya banyak ini. Iya nih. Oke. Pertanyaannya mirip-mirip toh yo. Saya nggak bisa di luar jalur itu, Bu Sri. Saya nggak bisa nanya di luar jalur itu. Yo, sip. Ya, karena kalau kita nanya di luar jalur itu bukannya 3 jam, tapi bisa 24 jam. Susah berdisiplin ya. Susah berdisiplin apa susah disiplin? Bu Sri, aku izin ke toilet dulu ya. Yo, silakan.
Revolusi. Siono. Kesadaran diri besar. Gimana Bu Sri? Are you ready? Belum selesai nih. Udahlah, natural aja. Ayo, nggak usah tertulis. Oh gitu. Takutnya, iya, khawatir nanti apa namanya durasinya nggak cukup. Waktunya. Mm-mm. Iya nih saya belum selesai nih, saya lagi ngetik. Nanti Ya, kalau saya tanya nggak bisa jawab, pas aja gitu kayak kuis. Oh gitu ya. Oke sip. Mm-mm. Bisa lah senior saya. Hah? Bisa lah senior saya, masa saya nggak bisa dijawab? Memang saya harus nanya macam-macam apa? Nih aku share ke ibu ya yang permasalahan saya ya. Oh Ya ya, apa secara lisan aja, yuk secara lisan aja. secara lisan aja. Oke, siap. Ya sip yuk. Dari awal ini. Ya dari awal. Assalamualaikum. Ya. Dari awal? Hah? Assalamualaikum, Ibu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Ibu, alhamdulillah. Gimana sekarang? Kita mau ngomongin apa nih tentang permasalahan unek-unek Bu Sri? Ya, begini Bu, di sekolah saya ini banyak sekali anak yang melanggar kedisiplinan ya. Terus kira-kira apa tujuan kita hari ini Bu Sri? Ya, tujuan kita mengobrol tentang permasalahan ini Bu, di sekolah saya ini. Oke, baik. Sebelumnya apa yang Ibu rasakan dan hadapi saat ini? Ya, yang saya rasakan itu setiap saya berangkat itu udah semangat banget nih ya. Ini udah semangat nih dari rumah. Begitu nyampe di gerbang, saya lesu ketika melihat anak saya beberapa di lapangan sedang bermain dengan seragam yang berbeda di hari itu. Wah, ini sudah berapa lama nih yang Ibu rasakan seperti ini? Kenapa? Sudah berapa lama Ibu merasakan sudah berapa lama? Ini saya sebenarnya udah lama, Bu. Sejak saya masuk ke negeri ya. Berarti dari kedisiplinan memakai seragam ya Bu ya, keluhannya ya. Lalu menurut Ibu Sri, mengapa hal ini bisa terjadi di sekolah Ibu? Kalau menurut saya itu mungkin karena mereka kurang penerapan, kurang bimbingan.
di lingkungan rumah sepertinya ya, bukan di sekolah. Karena kalau di sekolah kan sepertinya semua guru membimbing untuk disiplin, ya kan? Iya, betul. Sudah ada aturan ya Bu ya di sekolah ya? Iya, kalau di sekolah kan udah tertata aturannya ya. Iya. Coba Apa masih ada hal lain yang membuat Ibu merasa resah ini? iya itu sih Bu, disiplin itu dari segi datang terlambat, kemudian dari segi pakaian, dari segi tugas kebersihan, membersihkan halaman per kelas kan tiap Jumat kita ada tugas tiap kelas tuh. Seperti itu Bu, yang selama ini saya rasakan ya. Iya. Sejauh ini solusi-solusi apa saja yang sudah ada di benak Ibu untuk memberikan satu perubahan di sekolah Ibu? Iya, kalau solusi yang masih tipis-tipis kita lakukan ya kita biasanya kalau melihat anak yang tidak disiplin itu kita panggil nih Bu, tapi tidak ya kita panggil tapi tidak di depan anak-anak yang lain gitu ya. Jadi misalnya di lapangan ada 2 orang nih beda seragam, nah kita panggil tuh, kamu kenapa seragamnya berbeda Nak? Harusnya kan hari ini pakai merah putih, kenapa kamu pakai putih-putih seperti itu. Nah kemudian misalnya ada yang datang terlambat nih, kan kita lihat nih kalau anak yang datang terlambat itu biasanya mereka itu ini Bu, jadi di kita itu ada seperti sudah kesepakatan bersama jika yang datang terlambat itu nanti pas jam istirahat setelah mereka makan itu membersihkan etalase kantin kita kan ada kantin Iya. itu ya itu biasanya sebelum kita hukum itu kita udah bimbing dulu nih kenapa si anak ini terlambat dan anak-anak itu saja ini yang terlambat. Kayaknya bukan yang lain ya, hanya beberapa anak aja ya yang terbiasa seperti itu ya Bu tapi ya? setiap kelas itu ada Bu, setiap kelas itu pasti ada. Iya. Sebenarnya yang Ibu inginkan kondisi yang seperti apa ini Bu Sri? Iya, kan semua guru kan inginnya kondisi itu yang nyaman, ya kan? Iya. Yang nyaman, kemudian anak disiplin sesuai dengan bimbingan kita. Kan kita nggak ada bosen-bosennya ya untuk membimbing ya. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang bisa membantu Ibu Sri agar bisa mengkondisikan itu atau disiplin bisa terwujud dengan baik di sekolah Ibu? Kalau menurut saya sih untuk mengkondisikan anak-anak agar bisa disiplin dengan baik, kalau bisa itu setiap minggu itu setiap guru itu adalah kalau enggak malah enggak setiap minggu ya, mungkin setiap hari ya. Boleh tuh setiap guru mengingatkan, selalu mereminder di kelas akan kedisiplinan anak, ya kan? Baik secara seragam maupun secara tepat waktu datang ke sekolah. Itu sih Bu, seharusnya kerjasama itu yang kita butuhkan gitu kan. Ini termasuk ide Ibu ya yang akan Ibu agar supaya apa sih ya bisa terwujud gitu ya kedisiplinan yang ada di sekolah ya. Iya, betul. Apa ada lagi ide-ide yang Ibu utarakan untuk menyelesaikan masalah ini? Boleh sih Bu, kalau misalnya anak sedang bosan belajar nih, kalau anak sedang bosan belajar kan kasihan tuh ya kondisi belajar bosan lalu dipaksa belajar lagi. Itu kita selingi dengan film-film dokumenter, film-film memutar tentang pahlawan revolusi nasional. Itu kan jadi mereka lebih semangat untuk mempunyai daya juang untuk hidup disiplin ya. Bisa bagus Bu, bagus itu rencana atau ide Ibu itu bagus. Ya, kira-kira kalau seperti itu guru yang lain setuju atau tidak itu Bu Hikmah kadang yang jadi permasalahan. Ya, dengan kerjasama yang baik ya dan apa ya atas izin kepala sekolah, insya Allah niat dan ide Ibu didukung itu
Seperti itu, Bu. Iya ya. Nah, untuk ide-ide apa yang Ibu siapkan nih? Selain video. Yang saya siapkan ya, karena belum banyak juga nih ide apalagi. Jadi yang saya siapkan itu yaitu kalau masalah peraturan itu peraturan sekolah sudah terpampang di depan, ya kan? Iya betul. Kemudian kesepakatan kelas juga sudah terpampang di depan. Iya. Nah, justru yang paling banyaknya anak-anak yang kurang disiplin ini justru malah di kelas atas, Bu, kelas 6 dan 5. Iya, yang Iya. anak-anak yang sudah besar ya mungkin Iya, ya. malah yang sudah besar ini yang harusnya jadi contoh. Iya, benar. Kan? Jadi solusinya ya itu tadi salah satunya memutarkan film tentang pahlawan dokumenter, pahlawan revolusi. Seperti itu, Bu. Kemudian kesepakatan kelasnya lebih ditekankan lagi. Iya, betul. Nah, Gimana, setelah kegiatan coaching yang ini nih, yang kita lakukan ini, langkah awal apa yang Ibu akan lakukan nih? Langkah awalnya itu saya akan lebih menerapkan disiplin terhadap anak di kelas saya dulu nih, Bu. Jadi saya fokus ke anak saya dulu di kelas. Saya terapkan tadi seperti pemutaran film pahlawan revolusi itu, ya kan? Nah, nanti kalau ternyata tindakan saya ini membuahkan hasil merubah kelas saya, itu saya akan tularkan kepada kelas-kelas yang lain sehingga sedikit demi sedikit itu kelas yang lain pun ikut berubah. Seperti itu sih harapan saya sih. Bagus, Bu. Langkah-langkah awalnya saja sudah bagus. Insya Allah bisa terrealisasi dengan baik. Dan yang saya tanyakan, apakah akan melibatkan orang lain dalam membantu untuk mencapai tujuan ini, Bu? Iya, pastinya ya, Bu ya. Karena kan kita di sekolah tidak hanya sendiri ya. Ya, betul. Jadi pastinya akan melibatkan Pasatpam, akan melibatkan kepala sekolah, akan melibatkan guru-guru yang lain juga untuk bekerja sama. Itu, Bu Hikmah. Untuk komitmen, apa komitmen personal Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya harus bisa merubah anak-anak, paling tidak jumlah anak-anak yang melanggar peraturan itu lebih sedikit, Bu. Iya, mengurangi ya, Bu ya, mengurangi. Kenapa? Mengurangi ya, kebiasaan-kebiasaan jelek ya. Iya, betul. Nah, ini udah bagus, Bu. Nah, untuk itu menurut Ibu kesimpulan coaching kita hari ini apa yang dapat Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah ini Bu Hikmah mau bersharing permasalahan saya yang biasanya saya hanya bersharing kepada kepala sekolah ya. Ini sekarang saya bersharing dengan sesama guru penggerak nih. Jadi ya sedikit agak plong ya pikiran saya ya, Bu ya, karena ada tempat untuk bertukar pikiran. Jadi saya akan tahu cara untuk membimbing anak ke depannya, Bu. Apakah dengan teknik saya ini sudah tepat atau belum, saya jadi makin mantap seperti itu, Bu Hikmah. Iya, secara tidak sadar Ibu sudah mempunyai ide-ide dan memecahkan solusi ya permasalahan yang Ibu rasakan selama ini. Iya, betul Bu Hikmah. Makasih banyak ini waktunya ya. Ya, ini banyak hikmahnya ternyata ya. Iya, ternyata diskusi sama Bu Hikmah banyak hikmahnya ini. Saya bisa curhat keluhan saya sama Bu Sri juga bisa curhat keluhan Bu Sri. Iya. Sebenarnya Bu Sri ya, untuk untuk keluhan pasti ada di setiap sekolah. Kedisiplinan seragam, kedisiplinan cara membiasakan anak membuang sampah itu kan
satu permasalahan yang benar-benar harus dipecahkan oleh warga sekolah. Iya. Dan nggak bisa cepat gitu ya, bertahap. Harus bertahap, harus perlahan, harus dengan sabar, harus dengan banyak strategi yang kita lakukan bersama teman sejawat kita di sekolah. Nah, mungkin udah selesai kali ini diskusi kita keasikan berdua. Iya, Nah, iya. kita Kayaknya tahu-tahu, udah nih, Bu. Coba, iya, Bu. kita tahu-tahu udah ditutup di sana di room 1. coba. Kita udah ditinggal, udah diajak foto-foto. Coba sudah belum, Bu? Nah, nggak tahu. Gimana belum ada warning dari Ibu Fasil? Biasanya Ibu Fasil udah ngingetin. Belum. Belum ya? Belum, itu di grup WA. Itu Bu sedang nunggu Pak Afandi sholat. Jangan-jangan Pak Afandi ketiduran kali di atas sejadah. Ntar izin sholat asar dan maghrib lagi. Sama Isa lagi dia. Nah, sama Isa. Waduh, diborong semuanya. Belum katanya. Belum. Ya Bu Hikmah, kira-kira sama nggak permasalahannya sebenarnya? Sama ya semuanya ya. Cuma kalau untuk seragam, untuk apa ya, datang tepat waktu mungkin itu bukan ya salah satu apa ya permasalahan intern di kelas masing-masing gitu ya. Cuma kalau dari kelas ada aja perwakilannya, jadi kan banyak. Kalau misalnya yang nggak disiplin itu satu kelas 5 orang kan, itu dikalikan berapa kelas. Apalagi kelasnya ini kelas tinggi semua, kelas 4, 5, 6. Aduh, bukannya jadi contoh yang baik, malah ini ya. Kalau saya gitu Bu, karena kenapa saya mempunyai keluhan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, karena kemarin kita sudah adiwiyata mandiri. Ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai dari adiwiyata mandiri terjun bebas ke provinsi. Gitu. Bu Sri kok nggak ada suaranya? Oh iya, sorry lupa. Iya, sekarang adiwiyata kan wajib ya Bu, mau diwajibkan. Iya, Tangerang itu memang dicanangkan untuk wajib mengikuti adiwiyata, menjadi sekolah adiwiyata seperti itu. Dan alhamdulillah dengan jerih payah warga sekolah Gondrong 2 sudah meraih adiwiyata mandiri. Makanya kita ini sudah harusnya bukan menjaga tapi mempertahankan. Iya, betul. Terus selama ini gimana Bu? Halo Bu, ya, Bu? Udah selesai belum saya? Sudah, siap. Sudah Ibu. Udah boleh masuk lagi ke menu. Oke. Oh iya, oke Ibu. Izin keluar Bu. Ya sayang ini Bu, hujan deras banget nih Bu Sri. Bu Sri hujan nggak sayang? Baik, terima kasih Bu Sri dan Bu Hikmah sudah melaksanakan latihan coachingnya dan sudah. Baik, Assalamualaikum.